Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Steganografi Gambar dengan penggabungan enkripsi, konversi biner, pengelolaan berkas, dan manipulasi data. Ya, sebelumnya perkenalkan, ini anggota kami, di mana yang pertama ada Arif Irawan dengan NIM 004, kemudian ada Kavi Darmawan dengan NIM 007, kemudian ada saya sendiri dengan NIM Muhammad Rafi Ramdhani dengan NIM 019. Selanjutnya ada Askar Askia dengan NIM 038 dan Muhammad Akbar Sultoni dengan NIM 041. Oke, sebelumnya saya akan membacakan table of content pada presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat latar belakang. Kemudian ada tujuan aplikasi, di mana tujuan aplikasi ini terdapat tujuan utama dan manfaat aplikasi. Selanjutnya ada fitur utama yang menunjukkan fitur-fitur pada aplikasi yang kami buat. Kemudian ada demo aplikasi, cara kerja aplikasi, dan penjelasan teknis dari program yang kami buat. Oke, benar untuk latar belakangnya. Di era digital saat ini, keamanan informasi semakin krusial. Kriptografi adalah salah satu cabang ilmu yang berfokus pada pengamatan dan pelindungan informasi. Dalam konteks ini, kami memfokuskan perhatian pada steganografi, teknik penyembunyian informasi tanpa menarik perhatian. Jadi pada program yang kita buat ini bisa melakukan pengiriman pesan rahasia dari suatu gambar yang dipilih. Selanjutnya ada tujuan aplikasi. Yang pertama ada tujuan aplikasi. Tujuan utama dalam pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, meningkatkan keamanan data dan komunikasi melalui penerapan teknik steganografi pada gambar. Yang kedua, mendukung rahasia komunikasi dengan menyembunyikan informasi penting secara tidak terlihat dalam gambar. Yang terakhir, menyediakan pesan asli melalui enkripsi data yang kuat dan konversi biner. Selanjutnya ada manfaat aplikasi. Berikut adalah manfaat aplikasi dari aplikasi ini, yaitu pertama, untuk mengirim pesan secara terenkripsi. Yang kedua, untuk menyembunyikan jejak atau informasi yang dapat diakses oleh pihak ketiga. Yang ketiga, untuk membuat password yang lebih aman. Dan yang terakhir, untuk mengurangi resiko serangan brute force. Oke, selanjutnya ada fitur utama. Jadi fitur utama ini yang ada di dalam kode yang sudah kita buat. Pertama itu ada steganografi, yang mana merupakan teknik penyembunyian informasi dalam suatu media dengan menggunakan media seperti gambar, audio atau teks. Tapi di sini kita menggunakan gambar tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan bagi pihak yang tidak berkepentingan. Kayak contohnya seperti misalnya kita akan mengadakan pertemuan rahasia, lalu kita tidak ingin tahu bahwa pesan itu dikirimkan secara lisan ataupun dalam bentuk broadcast yang menarik banyak perhatian kepada orang-orang. Makanya diadakan steganografi ini untuk menyembunyikan pesan tersebut agar lokasi pertemuannya itu tidak bisa diketahui oleh orang pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Jadi steganografi ini eh, penggunaannya di era modern ini adalah sebagai untuk keamanan digital, forensik, dan komunikasi yang lebih aman. Selanjutnya itu ada encryption atau enkripsi, yaitu merupakan proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca atau sulit dipahami tanpa kunci atau metode khusus. Jadi di dalam steganografi ini itu sifatnya sudah dienkripsi dan hanya bisa didekripsi apabila mempunyai kuncinya. Jadi eh, pesannya itu tidak dalam bentuk plain text, melainkan dalam bentuk encryption, jadi tidak bisa dibaca. Selanjutnya ada decryption atau dekripsi, yaitu merupakan kebalikan dari enkripsi.
Dekripsi adalah proses mengembalikan informasi yang telah dienkripsi menjadi bentuk aslinya menggunakan kunci atau metode tertentu. Ini memungkinkan pemilik dari kunci ini atau dekripsi ini memahami kembali data yang sebelumnya diubah oleh proses enkripsi. Jadi di sini ada fiturnya juga, ada enkripsi dan juga dekripsi. Selanjutnya ada file handling, merupakan proses manipulasi atau pengelolaan file dalam sistem komputer. Kalau di sini kita mencakup kepada pembaruan, terus juga pembacaan dalam file yang gambar nanti. Terus juga ini juga berinteraksi dengan data yang disimpan dalam file berupa gambar. Selanjutnya ada data manipulation. Yang terakhir adalah proses pengubahan, pengolahan, atau transformasi data dengan menggunakan berbagai teknik dan operasi. Jadi di sini datanya dalam konteks steganografi ini, kita akan mengubah atau menyisipkan informasi tersembunyi ke dalam data yang ada berupa teks. Teksnya juga dienkripsi dan hanya bisa didekripsi apabila kita mempunyai aplikasinya. Baik, next. Kemudian di sini ada demo aplikasi. Sebentar saya share dahulu. Kemudian di sini ada demo aplikasi. Saya jalankan dulu filenya. Di sini ada main menunya, ada menu steganograph sama password generator. Kita langsung ke steganograph-nya. Kita langsung nyoba encode. Ini ada menu pilih file gambar. Langsung kita aja buka, dia bakal muncul. Kita langsung pilih, misalnya gambar ini John Wick, ya. Dia bakal muncul selected image-nya, nama filenya, dan direktorinya. Kemudian sini kita memasukkan data. Kita isi saja pertemuan jam 11. Coba ya. Encode. Oke, save. Ini ada temporary file-nya, foto temporary file. Ini tidak ada yang berubah. Oke, kita save sekarang. Namanya encoded image.png. Dia langsung kita lihat filenya. Ini ada. Ini kayak tidak ada apa-apa, tidak ada yang berubah juga. Kita coba encode filenya. Decode dari gambar file. Kita ke folder tadi. Terus, nah, ini ya filenya. Kita buka. Dia terlihat selected image filenya, kita decode. Nah, sini muncul decode teks yang tersisip dalam gambar tersebut. Oke, kita coba password generator. Panjang password sekarang minimal itu 12 biar lebih lama di crack-nya sama AI biasanya ya. Ini, oke, ini langsung muncul di sini, kita bisa langsung copy, kita generate lagi, kita muncul lagi. Oke, ya, sekian dari demo aplikasi ini. Silakan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan teknisnya. Mungkin di sini akan dibacakan prinsip dasar dan teknis dari steganografinya. Mungkin steganografi adalah seni atau ilmu untuk menyembunyikan pesan atau informasi dalam suatu media sehingga tidak terdeteksi oleh mata atau alat pengawas yang tidak diinginkan. Prinsip dasar dan teknik dari steganografi melibatkan beberapa konsep dan metode yang memungkinkan persembunyian data. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dan teknis dari steganografi. Yang pertama ada media penyimpanan atau cover medium. Yang kedua ada list significant bit atau LSB. Lalu yang ketiga ada algoritma kriptografi. Yang keempat ada metode transformasi gambar. Yang kelima ada metode embedded spasial dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan. Untuk keamanan yang digunakan pada aplikasi ini yaitu menerapkan enkripsi steganografi dengan mengubah teks ke dalam list significant bits.
maksudnya dari less significant bits ini tuh kan pada gambar kan ada pixel-pixel ya. Setiap pixelnya itu terdiri dari digit binary. Nah, dari digit binary itu kan teks kan ada beberapa karakter ya. Ada karakter seperti karakter A itu ada binary sendiri. Nah, setiap binary-nya tersebut, karakter tersebut dienkripsi di dalam binary RGB-nya itu atau pixelnya. Jadi kalau bisa itu, jadi setiap karakter pada teks itu dikonversi menjadi 8 digit binary. Nah, karena diubah itu kan tidak terlalu signifikan ya perubahannya, cuma jika sama tuh kan 1, kalau beda tuh 0. Jadi setiap satu pixel itu bakal diganti jadi string. Jadi kalau misalkan ada 3 pixel itu jadi satu karakter. Nah, setiap tiga pixel itu ntar jadi satu karakter, dan kalau misalkan ada panjangnya 6 karakter, berarti 6 dikali 3 berarti ada 6 kali 3 18. Jadi ada 18 bit yang diubah dalam gambar tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kelompok 10 kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.